Halo Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam saat teduh pagi Sabtu 24 Juli 2021. Saya Pendeta Arif, kita akan bersama-sama sejenak dalam teduh ini. Kita merenungkan terang dan gelap tak dapat bersatu. Terang dan gelap tak dapat bersatu. Dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayatnya yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan berada di seputar firman-Mu. Pada teduh pagi kami pada saat ini, kami belajar melihat terang dan juga melihat gelap. Bahwa kedua hal ini tak dapat disatukan dan kami mau hidup di dalam terang Tuhan. Berkati kami sehingga firman ini menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, 1 Raja-Raja pasal 11 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Allah huruf kecil. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam membangun sebuah keluarga yang utuh dibutuhkan sebuah kesetiaan. Dibutuhkan sebuah kesatuan roh. Supaya tidak terpecah-pecah. Salah satu contoh nyata adalah Salomo. Ketika masih muda Salomo dikenal takut akan Tuhan. Ia begitu mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Bagi Salomo Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika Salomo menginjakkan usia tua, ia mulai terpengaruh oleh istri-istrinya. Seperti tertulis dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Allah huruf kecil. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Apa yang dialami Salomo ini hendak menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita semua. Kita diperingatkan untuk tidak sembarang bergaul. Apakah Salomo kurang rohani? Sepertinya tidak. Salomo adalah orang yang penuh dengan hikmat. Dan karena hikmatnya, ia ini menjadi sangat terkenal. Dari manakah diperolehnya? Rupanya diperoleh dengan takut akan Tuhan. Artinya Salomo sesungguhnya memiliki dasar iman yang kuat. Kehidupan rohaninya itu bagus. Namun kenyataan ia tidak mampu mempertahankan imannya sampai pada akhirnya hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Bacaan kita tadi sangat jelas. Karena pengaruh istri-istrinya, Salomo pun jatuh dalam dosa penyembahan kepada berhala. Saudara-saudara, terlebih khusus kepada anak-anak muda yang kadang tidak menghiraukan nasihat firman Tuhan. Kemudian nekat dengan pasangan yang tak seiman. Ada pula yang lebih memilih meninggalkan Kristus demi pasangannya. Kalau 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, dari 1 Korintus ini mengingatkan kita supaya kita hati-hati, jangan sampai kita jatuh. Inilah yang disebut sebagai sebuah kehidupan di dalam terang. Penyembahan kepada berhala itu adalah sebuah kegelapan, tetapi menyembah kepada Kristus itu adalah sebuah terang yang benderang. Saudara-saudaraku, marilah kita hidup di dalam terang, bukan di dalam gelap. Terpujilah Tuhan untuk firman ini, dan mari kita terus hidup di dalam terang Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa untuk kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman ini. Kami mau hidup memilih Yesus. Kami mau hidup memilih Tuhan, bukan kepada berhala-berhala lain. Kami mau hidup di dalam terang-Mu Tuhan.
berkati kami sehingga kami mampu hidup bersama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, dalam kami menjalani hidup ini teruslah berkati kami. Saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam mencari kesehatan, Tuhan berkati. Pemerintah kami Tuhan kuatkan. Para medis biarlah Tuhan sendiri yang akan menguatkannya. Kami yang terus disehatkan oleh Tuhan, biarlah kami terus berbagi berkat menjadi motivasi bagi saudara-saudara kami, memberikan semangat. Bapa dalam surga, berkati kami hari ini. Kami akan menjalaninya dalam nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, demikianlah teduh pagi kita saat ini. Selamat kita berakhir pekan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sampai jumpa di awal pekan Senin depan. Tuhan Yesus memberkati kita.